Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detriski Lutfia dengan NIM 120120035 Prodi Teknik Geofisika TBB 27. Di sini saya akan menjelaskan untuk memenuhi tugas PKS. Di sini saya sudah membuat logaritma. Nah, program yang saya buat yaitu adalah dengan bidang studi kimia tentang materi kemolaran, dan fraksi mol. Tujuan program adalah menghitung kemolaran ataupun fraksi mol sesuai keinginan user. Rumus kemolaran adalah mol terlarut dibagi volume, rumus kemolaran adalah mol terlarut dibagi massa, rumus fraksi mol untuk fraksi mol terlarut adalah XT sama dengan mol terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol perlarut. Sedangkan rumus fraksi mol pelarut adalah XP sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Nah, variabel yang telah dideklarasikan adalah variabel N, pilih 1 dan pilih 2 dalam tipe data integer. Lalu yang kedua yaitu variabel dengan tipe data string, lalu kita hitung. Lalu yang ini dengan tipe data output. Lalu ada juga tipe data input. Nah, di sini kita menggunakan declare dengan real array untuk mendeklarasikan rumusnya yaitu CM, N, V, N, M, N, lalu menggunakan integer array mol terlarut N, mol pelarut N, XTN, XPN. Nah, di sini juga ada menggunakan if, yaitu pilih 1 sama dengan 1, jika true, maka dia akan mendeklarasikan dengan integer i, lalu kita menggunakan perulangan for, yaitu i sama dengan 0 menuju n-1. Nah, jika hasilnya false, maka akan kembali menuju if. Kita menggunakan if, lalu deklarasikan lagi dengan integer i, lalu menggunakan perulangan for lagi, i sama dengan 0 to n-1. Apabila false lagi, maka kita akan menuju pilih 1 sama dengan 3. Jika true, maka hasilnya ada output fraksi mol yang akan dicari, lalu input, maka menggunakan rumus yang sama. Nah, di sini saya sudah membuat programnya menggunakan C++. Nah, semua variabel dalam flowchart ini akan diperlukan dalam proses perhitungan. Pada saat program dimulai, user akan diminta menginputkan banyaknya percobaan. Kemudian akan ditampilkan menu pilihan perhitungan. User juga diminta menginputkan pilihan perhitungan. Nah, dalam C++ ini kita udah membuat rumusnya, yaitu integer n, pilih 1, pilih 2, string hitung, cout, selamat datang di program saya, lalu cout kemolaran, cout masukkan banyaknya percobaan, lalu kita input n, float, cm, vm untuk rumusnya, float, mol terlarut, mol pelarut, st, xp, cout nilai yang akan Anda cari. Lalu ada cout pertama kemolaran, cout kedua kemolaran, cout ketiga yaitu fraksi mol, cout yaitu input pilihan, lalu kita in pilih 1. Di sini kita juga menggunakan if sama if else, perhitungan yang akan digunakan dalam kondisi dalam percabangan if else. Jika memenuhi kondisi true, maka perintah akan dieksekusi di dalam percabangan if else. Terdapat perulangan dengan for dengan nilai awal i sama dengan 0, batas i lebih dari n,
dan menaik I++. Dalam perulangan ini, user akan diminta menginputkan nilai dalam variabel yang dibutuhkan untuk proses perhitungan. Serta diinputkan, maka hasil akan tercetak. Saat program akan berakhir, akan muncul pertanyaan apakah user ingin menghitung lagi. Jika jawabannya user ingin menghitung lagi, sesuai dengan yang diminta, maka program akan dimulai lagi. Hal ini disebabkan oleh fungsi goto. Goto berfungsi untuk meloncat pada label yang telah ditulis di awal program guna memulai kembali program dari awal. Jika jawaban tidak sesuai dengan yang diminta, maka program akan selesai. Nah, di sini kita compile dan run. Keluar, selamat datang di program saya, lalu kemolaran dan fraksi mol. Masukkan banyaknya percobaan, sebagai contoh kita tulis 2. Nilai yang akan dicari, contohnya kita akan mencari kemolaran, maka kita ketik input pilihannya 1. Input mol yang zat larut dalam 1, contohnya yaitu kita tulis 4. Input volume yaitu 8. Maka hasilnya akan keluar. Apabila kita mau mencari lagi, maka kita input yang kedua. Program kedua yang saya buat yaitu tentang bidang studi fisika, yaitu materi tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Tujuan program ini adalah untuk menghitung salah satu variabel yang ingin dicari oleh user atau pengguna dalam rumus VT sama dengan V0 tambah AT. Pada tampilan awal, program ini akan muncul pertanyaan yang akan ingin dicari dan banyaknya perhitungan yang akan diinginkan dan harus diinput oleh user. Program dibuat dengan library IOStream dengan kamus dictionary yang berisi deklarasikan variabel yang dibutuhkan, yaitu variabel n, dengan pilih tipe data yaitu integer. Lalu ada real dengan deklarasikan sama juga, ini juga menggunakan deklarasi real. Lalu di sini menggunakan assign, lalu kita output yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, output lagi yaitu apa yang akan Anda cari, lalu output 1 kecepatan akhir, output 2 percepatan atau A, output 3 yaitu selang waktu atau T, output pilih nomor yang sesuai pilihan Anda, lalu kita input, pilih. Kalau misalkan itu kita pilih lagi output, input banyak perhitungan, lalu input N dengan real array VT, N, V0, N, AN, T, N. Lalu kita menggunakan if, jika true maka kita deklarasikan lagi menggunakan integer I, lalu kita menggunakan perulangan for, yaitu I sama dengan 0 to N min 1. Dengan hasilnya yaitu output kecepatan awal, input V0, output percepatan A, input A, output selang waktu, input T, I, yaitu hasil sama dengan V0I tambah A, I kali T, I. Lalu output kecepatan akhir, VT, dan hasil, dan meter per second. Lalu jika false, maka kita menggunakan if lagi, yaitu pilih 2, jika true maka integer, dengan rumus yang sama seperti pilih 1 yang di sini. Di sini juga, jika false, maka kita menggunakan rumus yang sama pada if pertama dan if kedua. Lalu kita end. Program dibuat dengan library IOStream dengan kamus dictionary yang berisi deklarasi dan variabel yang dibutuhkan, yaitu variabel n, dan pilih dengan tipe data integer. Dengan variabel hasil sama dengan 0 dalam tipe data float dan array. Dengan tipe data float yaitu VT, N, V0, N, AN, TN, lalu kita cout menggunakan gerak lurus beraturan GLBB, lalu cout apa yang akan Anda cari, lalu cout pertama kecepatan akhir, kedua yaitu percepatan, yang ketiga yaitu selang waktu.
Lalu kita cout lagi, input nomor sesuai pilihan Anda, lalu kita in pilih. Lalu kita cout, input banyaknya perhitungan, lalu in and. Konsep percabangan yang digunakan yaitu percabangan if-else. If digunakan untuk mencari kebenaran dengan conditional expression yang disebutkan. Conditional expression adalah berupa operasi yang menyatakan benar atau salah. Jika benar, program akan melanjutkan perintah selanjutnya. Jika salah, maka program akan selesai. Nah, selanjutnya terdapat konsep perulangan yang menggunakan fungsi for. Nilai awal variabel i yaitu 0 atau define i sama dengan 0. Kemudian i akan berjalan selama i kurang dari n. Conditional expression di sini yaitu perulangan akan berjalan jika i bernilai kurang dari n. Jika nilai i telah sampai pada nilai n, maka perulangan akan berhenti. Kemudian CPU akan mengevaluasi end expression, yaitu tempat di mana dilakukan penaikan atau penurunan variabel pada init statement plus atau min. Dalam perulangan terjadi proses dengan konsep array. Variabel dalam konsep array memiliki serangkaian elemen dari tipe data yang sama. Array memungkinkan kita untuk membuat sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak nilai. Di sini kita coba compile dan run. Nah, di sini kita input nomor yang sesuai pilihan Anda. Sebagai contoh kita hitung yaitu yang pertama. Input banyaknya perhitungan yaitu contohnya 2. Percepatan awal yaitu 2. Percepatan 4. Selang waktu 1. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, setelah user menginputkan nilai yang diminta, program akan langsung menampilkan hasil perhitungan sebelum memulai perulangan selanjutnya, yaitu meminta user menginputkan kembali nilai yang diminta program hingga n kali. Setelah perulangan selesai, maka program akan berakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.